Halo, assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Selamat malam. Kembali di malam ini saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda dengarkan, untuk Anda terapkan sebagai ilmu, sebagai inspirasi dalam hidup Anda, supaya hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kebelimpahan. Hari ini tanggal 16 Mei 2021. Sudah melewati Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana semangat Anda? Biasanya kalau Hari Raya Idul Fitri yang ada kemampuan untuk pulang kampung, biasanya pulang kampung. Yang punya kekuatan untuk mudik biasanya mudik, meskipun ada penyekatan, meskipun ada pembatasan di sana sini. Kelihatannya juga banyak orang yang berhasil lolos untuk mudik. Terlihat dari berita di televisi, ada yang akhirnya dia bersama-sama kemudian lolos penyekatan, lolos yang dibatasi gitu ya. Ya, inilah Indonesia, inilah realita di mana banyak orang yang ada di negara kita punya point of view yang beda-beda, punya mindset yang beda-beda. Ketika diarahkan, ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Itu hal biasa di dalam sebuah organisasi, di perusahaan, di keluarga, bahkan kan ada anak yang nurut, ada yang nggak nurut. Makanya saya melihat polisi dan teman-teman juga, karena sama manusia, berlaku humanis, ya kadang diloloskan, kadang diputar balik seperti itu ya. Buat Anda yang mudik, biasanya acara pulang kampung itu selain bertemu orang tua, saudara, dan biasanya juga bertemu dengan teman-teman. Teman-teman mungkin sepermainan dulu, teman-teman SD, SMP, SMA mungkin saling ngumpul, saling bertemu, bercerita, dan biasanya saling sombong-sombongan. ini bukan guyonan ya, dan memang fakta seperti itu kan. Pulang kampung atau mudik adalah ajang untuk pamer keberhasilan yang berhasil, pamer kesuksesan yang merasa sukses. Yang biasanya tidak berhasil, ini pengalaman saya, biasanya dia nggak datang ketika ada pertemuan itu, biasanya minder. Bahkan ada, saya punya teman di grup gitu ya, dia mungkin merasa minder, dia left dari grup karena melihat mungkin teman-temannya hidupnya lebih enak dan sebagainya. Apalagi ketika bertemu Idul Fitri, pulang kampung menjadi ajang pamer, ajang sombong-sombongan, ajang untuk mempertontonkan, saya sudah berhasil loh, saya sudah bisa punya ini, saya sudah bisa punya itu, dan sebagainya. Yang paling gampang ditanya adalah, anakmu berapa? Itu kan juga pamer, saya sudah punya anak loh, anak saya 2, sekolah di sini, laki perempuan ya. Itu tidak apa-apa, jangan menganggap pamer itu satu jelek, kan bukan. Pamer itu hal biasa dan tidak apa-apa sebetulnya. Jadi ketika Anda membaca status orang, teman Anda, status Facebook, status WA yang isinya dia pamer, isinya dia mempertontonkan keharmonisan keluarganya, mempertontonkan pekerjaannya, memposting kegiatannya, liburan, itu hal biasa. Nama juga media sosial, ajang untuk menulis status, ajang untuk mengupload kegiatan, itu hal biasa. Yang jadi persoalan kalau Anda tidak senang, kalau Anda merasa terganggu, itu berarti yang salah di Andanya, bukan yang pamer itu. Kan gampang, kalau Anda gak suka tinggal Anda blok aja Facebooknya, Anda tinggal blok aja WA-nya, sehingga Anda tidak bisa melihat statusnya. Ini yang kadang orang salah. Orang kadang berkomentar ke orang lain, kamu tuh pamer tok gitu ya, kamu tuh fotonya pamer melulu gitu. Suka-suka yang punya WA kan, suka-suka yang punya Facebook juga. Dia punya WA, dia punya hak untuk mengupload statusnya. WA juga tidak melarang, tidak ngeblokir foto tertentu. Facebook juga tidak melarang, kecuali ada yang sesuatu yang tidak baik akan di-ban sama Facebook. Artinya apa? Anda jangan mudah untuk marah, jangan mudah untuk iri ketika melihat kesuksesan orang lain. Iri boleh, tapi jadikan iri itu menjadi sesuatu yang positif, sesuatu yang menghasilkan buat Anda. Misalnya Anda melihat temannya sudah punya mobil, Anda dekati, Anda
ucapkan hebat kamu ya punya mobil, kemudian Anda bisa jadikan itu semangat bahwa saya juga pasti bisa punya seperti itu. Nah, selesai, bukan direspon dengan marah-marah, dengan iri, dengan hal yang apa ya, yang tidak nyaman buat diri Anda sendiri gitu. Lalu Anda bilang teman Anda suka pamer, teman Anda suka riak dan sebagainya. Itu respon yang keliru. Respon yang justru membuat Anda menjadi lebih jelek lagi. Harusnya respon Anda menjadikan itu sebagai semangat, sebagai motivasi Anda untuk Anda juga bisa punya seperti mereka. Dan kadang ada orang yang ketika bertemu dengan teman-temannya SD SMP itu memang sih sebetulnya sih nggak terlalu kaya gitu ya, tapi ngomongnya kadang setinggi langit. Saya ingat ketika saya ngumpul sama teman-teman SMP, ngumpul di sebuah rumah teman saya itu, karena rumahnya itu nggak terlalu luas halamannya, sehingga saya harus memarkir mobil saya agak jauh. Dan teman-teman yang pakai motor, yang pakai mobil, sebagian pakai di situ, ada yang pakai di situ. Ada teman saya yang kelihatannya ini agak suka pamer gitu ya, agak sombong tapi ngomongnya ketinggian, tapi nggak terlalu inilah. Dia parkir mobilnya di situ, saya sebut mereknya, dia parkir mobil AG-nya di situ. Saya pun jalan kaki masuk ke rumah situ, sudah ngumpul. Saya ngomong, teman saya yang tadi nih, dia ngomong Cita punya bisnis inilah, punya proyek ini. Kemudian dia selalu ngomongin uang yang ya itulah gitu ya. Artinya ya sudah. Bahkan ketika dia tanya saya, Fir kamu kerjanya apa? Saya bilang dosen. Terus dia bilang, oh cuma dosen ya gitu. Dosen kan gajinya dikit, dosen kan uangnya dikit gitu. Saya bilang iya sih, saya gitu. Dah. Saya tidak merespon dengan sesuatu yang bagaimana, saya ngobrol yang lain gitu ya. Dan ketika sudah mau pulang, dia tanya, Fir kamu naik apa? Jalan kaki, saya bilang. Terus teman saya mobil ini bilang, aku anterin ya. Ya udah, aku anterin ke ujung sana. Saya pun naik mobil itu antar sampai ujung. Saya bilang udah berhenti di sini. Loh, kok berhenti di sini? Iya sudah, makasih ya. Terus dia turun. Saya masuk mobil, dia kaget. Tuh, kok kamu pakai mobil itu? Kamu sudah pakai Pajero, dia bilang. Katanya dosen. Nah iya saya dosen, kenapa? Kalau dosen enggak boleh ya punya Pajero. Dia kaget, terus dia bilang, sorry aku tadi ngomong seperti itu. Nah, ini kita bisa dapat hikmah dari apa yang saya alami itu gitu ya. Bersikaplah biasa saja, bersikaplah sebagai manusia yang saling menghargai, menghormati, karena bisa saja apa yang Anda miliki itu belum seberapa dengan orang yang Anda ajak bicara. Jadi bersikaplah normal, saling menghargai, saling menghormati, dan ingat Tuhan itu menciptakan manusia untuk menghargai dan menghormati. Oke, jadilah pribadi yang sebenarnya, manusia yang sama-sama mengayomi, menghargai dan menghormati. Saya dan Anda juga sama, saya dengan orang lain juga sama-sama manusia. Yang membedakan adalah saya lebih memahami pikiran, Anda belum memahami, sehingga kita bisa belajar sama-sama untuk hidup yang lebih baik. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.